Halo semuanya teman-teman, beredar sebuah video di mana dalam narasi video dikatakan bahwa terjadi penjarahan ya di tempat yang dilanda oleh bencana ya teman-teman. Nah, di situ dalam narasi video dikatakan bahwa ada juga komentar-komentar akibat ya kurangnya bantuan teman-teman. Nah, ya saya secara pribadi sangat bersedih melihat video semacam ini ya teman-teman. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang bencana banjir dan longsor yang melanda salah satu daerah di Sumatera Utara, nah kita tidak hanya berbicara tentang air yang meluap atau tanah yang bergeser ya teman-teman. Kita sedang berbicara tentang kehidupan manusia yang berubah dalam sekejap. Nah, tentang rumah yang selama ini bertahun-tahun dibangun dengan jerih payah, namun tiba-tiba hilang disapu deru arus banjir. Nah, tentang dapur yang biasanya penuh aroma masakan keluarga kini tinggal puing dan lumpur. Nah, tentang orang tua yang biasanya pergi bekerja setiap pagi, kini hanya bisa menatap sisa barang-barang yang terapung dan bertanya, setelah ini kami harus bagaimana? Bencana ini bukan hanya menghantam tanah, tetapi juga menghantam hati rakyat yang kehilangan rasa aman, rasa nyaman, dan bahkan harapan ya teman-teman. Nah, dan semakin sedih rasanya melihat beberapa video yang beredar di media sosial. Video-video itu menunjukkan warga yang masih bertahan di tengah kesulitan, memohon bantuan. Nah, mereka berdiri di tengah jalan, di pinggir sungai, di posko darurat. Nah, mengungkapkan jeritan yang selama ini mungkin tidak terdengar. Nah, kami butuh perhatian, kami butuh pertolongan. Nah, ada yang kehilangan pekerjaan karena tempat mereka bekerja terendam. Ada ibu-ibu yang bingung mau memasak apa untuk anak-anaknya karena bahan makanan habis dan bantuan belum datang, teman-teman. Dan di tengah semuanya ini muncullah sebuah isu yang tidak kalah mengusik hati. Beredarnya rekaman masyarakat yang menjarah minimarket. Ya, tentunya ini tidak mewakili semua masyarakat, tetapi ini mungkin dilakukan oleh oknum-oknum ya, teman-teman. Ini adalah bagian dari paling sensitif, karena setiap kita pasti setuju bahwa penjarahan bukan perbuatan yang tepat, teman-teman. Namun, adakah kita sudah mencoba memahami sepenuhnya alasan terjadi di balik layar ini? Nah, saat perut lapar, saat anak-anak menangis karena tidak ada makanan, saat malam datang tanpa selimut dan tanpa kepastian, disitulah iman dan mental seseorang diuji habis-habisan. Nah, sebagian mengambil keputusan yang salah, entah karena putus asa atau mungkin karena ada provokator yang memanfaatkan situasi, teman-teman. Kita tidak boleh membenarkan tindakan itu, ya, tetapi kita juga tidak boleh langsung menghakimi tanpa memahami penderitaan mereka. Nah, mari kita sadari teman-teman, di balik setiap tindakan ada kisah panjang yang tidak selalu direkam kamera. Nah, di titik inilah kita harus berbicara tentang tanggung jawab bersama. Pemerintah tentu memiliki kewajiban untuk hadir, negara ada untuk melindungi rakyatnya pada saat-saat paling genting. Nah, selama ini kita gaungkan, mari kita berikan bantuan untuk Palestina. Nah, tetapi negara kita saat ini membutuhkan bantuan itu, teman-teman. Nah, masyarakat yang terdampak tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya meminta hak hidup yang paling dasar, makanan, tempat berteduh, dan pertolongan medis. Nah, kita berharap pemerintah bergerak lebih cepat ya, teman-teman. Karena dalam kondisi darurat, 1 jam saja bisa mengubah hidup seseorang. Namun kita juga harus melihat sisi lainnya ya, bahwa masyarakat luas, para relawan, gereja, masjid, organisasi kemanusiaan, dan bahkan individu biasa ya, semua punya peran yang sangat besar. Tidak semua harus menunggu pemerintah, teman-teman. Ketika kita melihat saudara kita dalam penderitaan, tangan kita seharusnya refleks terulur membantu, karena bencana adalah ujian bagi semua. Ujian kemanusiaan, ujian solidaritas, ujian empati kita sebagai bangsa dan negara ya. Nah, saudaraku yang terkasih, bencana seperti ini mengingatkan kita akan selalu satu hal penting, betapa rentannya hidup manusia. Hari ini kita tertawa, besok kita bisa menangis.
Hari ini rumah kita berdiri kokoh, besok mungkin hanya tinggal kenangan. Itulah sebabnya kita tidak boleh menunda berbuat baik. Hari ini ada saudara kita di Sumatera Utara yang benar-benar membutuhkan bahu untuk bersandar. Jangan sampai setelah badai berlalu barulah kita menyesal karena tidak melakukan apa-apa, teman-teman. Nah, mari kita belajar dari kejadian ini. Pertama, kita harus memperbaiki pemahaman tentang lingkungan. Banyak daerah rawan banjir karena sungai dipersempit, hutan ditebang, dan drainasi diabaikan. Nah, bencana bukan sekedar musibah alam. Kadang itu adalah akibat dari kelalaian manusia. Maka perlu ada komitmen bersama untuk menjaga alam, memperhatikan tata ruang, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Nah, terus kedua, teman-teman, dalam kondisi darurat, informasi harus jelas dan cepat. Jangan biarkan rakyat kebingungan mencari kemana-mana harus mengadu. Pemerintah daerah harus menyampaikan sistem koordinasi yang sigap, bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi jauh sebelum itu. Nah, kita ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya janji manis dalam konferensi pers ya teman-teman. Nah, ketiga, mari kita kuatkan moral kita dalam menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun. Nah, menjarah bukan jalan keluar, karena itu merugikan banyak pihak yang menimbulkan luka sosial yang lama sembuhnya. Nah, tetapi untuk mencegah itu terjadi lagi, kita harus memastikan orang-orang tidak dibiarkan kelaparan sampai mereka merasa tidak punya pilihan lain. Nah, saudaraku, setiap bencana selalu menyisakan dua wajah. Satu wajah penuh duka, tetapi wajah lainnya yang bisa kita pilih wajah solidaritas, wajah gotong royong, wajah persaudaraan yang menghapus sekat suku, agama, dan status sosial. Nah, saat kita datang menolong tanpa melihat siapa yang ditolong, disitulah kemanusiaan kita menjadi paling indah, teman-teman. Nah, bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir, kami tahu kalian lelah, kami tahu kalian kuat bertahan bukan karena tidak merasa sakit, tetapi justru karena kalian memiliki harapan yang tidak mati. Nah, kalian berhak mendapatkan perhatian kita semua. Nah, kalian tidak sendirian. Langit boleh gelap, air boleh menggenang, namun selalu ada pelangi yang menunggu setelah hujan reda. Dan bagi kita yang hari ini masih hidup nyaman, mari bertanya dalam hati, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu? Karena ketika kita membantu orang lain berdiri, kita sebenarnya sedang menguatkan hati kita sendiri, teman-teman. Nah, ya, semoga pemerintah bergerak lebih cepat, semoga bantuan terus mengalir, semoga masyarakat tetap menjaga ketertiban, dan semoga daerah yang terdampak bisa bangkit kembali. Bukan hanya membangun rumah yang roboh, tetapi juga membangun harapan baru yang lebih kuat dari sebelumnya, teman-teman. Nah, akhir kata saya ya, marilah kita bersatu, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata. Karena dalam setiap bencana, manusia tidak hanya diuji keberaniannya menghadapi alam, tetapi diuji juga hatinya untuk saling menjaga, saling menolong, dan saling menguatkan. Nah, oke teman-teman.